Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dahairatul Isnin SPDI. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Al-Afsani, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hari ini pada tanggal 10 Mei 2025 saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya di kelas 7 tentang Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah rapi semua? Coba dilihat perhatiannya. Coba dilihat dulu, masing-masing dilihat dulu. Mungkin ada kotoran di bawah atau bajunya yang tidak rapi. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kata untuk hari ini apa? Ada yang akan mengungkapkan kata untuk hari ini? Ya, silakan. Jika kamu merasa gagal, maka coba lagi. Karena jika menyerah, semua akan selesai. Ya, bagus. Untuk berikutnya? Jangan pernah menyerah, kesuksesan terletak pada semangat belajarmu. Ya, mantap. Yuk, berikutnya. Berdirilah setinggi langit, jika kau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, good. Satunya. Jika kau banyak harta, maka kita akan menjaganya. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmu yang menjaga. Super. Tepuk tangan buat kita. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Suryadi, Hadir Bu. Dimas, Hadir Bu. Sofi, Fani, Hadir Bu. Risa. Hadir Bu. Berarti semua sudah lengkap ya? Sudah lengkap semua, sudah hadir? Sudah. Terima kasih. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Dimana sebelum kita membahas Asmaul Husna, kita ingat-ingat lagi ya materi kemarin tentang kisah Nabi Ismail. Di mana kisah Nabi Ismail itu tentang meneladani tentang kesabarannya dalam menghadapi ujian dalam hidup. Masih ingat kan kalian? Masih ya? Masih. Ya sudah. Kalau begitu saya lanjut untuk materi yang berikutnya. Hari ini materinya tentang Asmaul Husna. Siap ya? Oke. Tepuk semangat. Hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna apa saja yang bakal kita bahas? Perhatikan ya. Yaitu tentang Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Al-Ghafur. Sebelum kita lanjut ke sini, mari kita bahas dulu Asmaul Husna itu apa. Ya, saya beritahu dulu tujuannya kita mempelajari Asmaul Husna
baik. Nama-nama Allah yang baik. Lanjut pembahasan sekarang. Yang pertama, Asmaul Husna itu artinya apa? Maha perkasa. Yang kedua, Al-Basit artinya maha melakukan. Yang ketiga, Al-Ghani artinya maha kaya. Dan yang keempat, Ar-Rauf artinya maha kasih. Gitu ya. Kita bahas satu persatu. Next, Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan perilaku orang yang menamakan Asmaul Husna. Bagaimana perilaku orang yang menamakan Asmaul Husna? Yang meneladani Al-Aziz, yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas dirinya sendiri. Rela menerima ketentuan Allah dengan tulus, tidak menggerutu, tidak mengeluh ya. Terus tidak menyesali nasib diri sendiri. Jadi selalu bersyukur. Yang berikutnya, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita. Oke, berikutnya Al-Basit. Bagaimana cara kita untuk untuk meneladani sifat Al-Basit, yaitu dengan cara satu, bersikap qanaah. Apa qanaah? Ada yang tahu? Qanaah itu menerima apa adanya yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang berikutnya, membantu tetangga atau orang lain. Yang ketiga, tidak mengangan-angan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Contohnya misalkan, si A itu ya kaya, misalkan, aku juga jangan seperti itu. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, sudah paham. Oke. Pernahkah kalian merasa kesulitan? Ya, Reza? Saya pernah tidak nemu. Ya, Lalu dikasih sama teman sekolah. Ya, dikasih teman di sekolah. Oh ya, bagus. Berarti itu artinya temanmu itu sudah secara tidak langsung sudah menerapkan Asmaul Husna. Jadi ada teman yang kesulitan, akhirnya membantu. Itu menandakan bahwa dia sudah melaksanakan, mengimplementasikan perilaku Asmaul Husna, saling mengasihi. Sekarang kalian dibagi kelompok ya untuk membahas suatu masalah. Jadi tadi sudah diterangkan tentang pengertian Asmaul Husna, cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sekarang kalian harus memecahkan masalah. Ya, di sini saya tentukan sini kelompok 1, ya. Sini kelompok 1. Dan di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Lalu yang di sini kelompok 4. Untuk kelompok 1 itu ada sebuah masalah yang harus kalian pecahkan, ya. Masalahnya itu yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi satu tugasnya, kalian tentukan masalahnya apa, lalu bagaimana cara mengatasinya. Oke? Ya, untuk kelompok 2 juga sama. Kelompok 2 ini tentang al-basit.
tidak juga sama, harus membuat masalah yang berkaitan dengan al-ghani. Jangan cuma buat masalah aja, tapi harus sertakan solusinya. Yang kelompok 4 di sini, kelompok 4 ya, ya, kalian bahas masalahnya apa, temukan masalahnya dulu, baru kalian berikan solusi. Baik, kalian sudah paham semua? Kalau sudah paham, saya kasih lembar untuk menulis masalah dan jawabannya. Maksudnya menulis masalah dan solusinya. Tulis di atas kelompok 1. Ya, kelompok 1 namanya siapa aja, lalu di bawah sebutkan masalahnya apa, lalu bawahnya lagi solusi. Jadi cari dulu masalahnya, setelah itu solusinya. Gak usah banyak-banyak, solusinya 3 saja tidak apa-apa, tapi dipaparkan ya. Ya, oke. Jadi kalian cari masalah dulu. Setelah ketemu masalahnya, buatkan solusinya. Ya, buat solusi gak usah banyak-banyak, gak apa-apa. 3 gak apa-apa, tapi yang penting harus dijelaskan ya. Pak? Ya, oke. Bagaimana? Diskusi kalian sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Oh, ya. Baik. Sekarang untuk selanjutnya kalian harus memaparkan masalah kalian dan solusinya di depan kelas. Teman-temannya biar tahu hasil kerja kalian ya. Ya. Oke, sekarang saya minta kelompok 1 untuk maju ke depan, menjelaskan masalahnya, solusinya. Teman-temannya biar tahu ya. Yuk, kelompok 1 maju. Dan banyak di antaranya instrumen 2 menjelaskan bahwa saja mengamalkan dan tidak sesuai dengan permohonan sumbernya. Diberikan pemahaman bahwa salah satu sifat bahwa adalah mengamalkan al-basi yang senantiasa terbuka menerima permohonan dan lalu kesan sumbernya tanpa membatasi atau mengalami bahwa saja berjumlah dan terbuka, maka manusia sebagai benar jika seharusnya belajar untuk memiliki kelapangan hati dan menerima nasihat dari kebaikan jika menghadapi dengan simulasi yang memberi saran dan semua bentuk kebiasaan menerima masukan dengan baik dapat dilatih melalui kegiatan simulasi atau dari di mana peserta didik saling memberi dan menerima saran secara positif dan menjadi tentang penggunaan bahasa yang suka dan membangun agar terima rasa aman dan nyaman untuk belajar menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cari solusinya. Dari kelompok 1 barusan tentang si A menyendiri dan takut bicara. Ya, masalah itu. Nah, jadi manusia itu tidak usah takut ngomong. Yang penting kita tidak salah seperti itu. Coba Bu Guru kasih contoh. Misalkan berbicara yang aktif di kelas itu saat bagaimana? Saat apa? Pelajaran. Ya, saat pelajaran berlangsung ya. Bisa dengan bertanya kepada Bu Guru ya, tidak apa-apa. Dan untuk kelompok 2 itu masalahnya mudah marah ya. Jadi anak-anak ini kalau dikasih tahu sama gurunya, dikasih tahu sama orang tua ataupun orang lain yang lebih tua dari kita jangan marah-marah. Kita harus apa dulu? Kita harus ceknya dulu. Kira-kira benar apa enggak ya? Gitu ya. Ambil hikmah dari semua dari apa yang sudah terjadi. Kalau diingetin jangan mudah marah, harus introspeksi diri. Contoh misalkan, siapa misalkan yang dirasani atau ditegur yang suka marah, siapa biasanya? Yuk, nggak boleh ya dia ya? Nggak boleh gitu lagi. Bu Guru mengingatkan demi kebaikan. Terus untuk yang kelompok 3, tadi masalahnya pelit dan tidak mau berbagi. Ya, ngapain pelit-pelit? Ayo, nggak boleh. Itu sifat yang tidak boleh kita contoh. Kita jadi manusia itu harus suka berbagi. Coba kasih contoh Yadi. Berbagi apa Yadi? Berbagi makanan. Nah, sip, berbagi makanan. Gak apa-apa ya. Sama teman harus berbagi makanan. Bagus. Untuk yang kelompok 4, tadi itu cuek saat teman kesusahan. Coba kasih contoh, coba. Cuek sama temannya jatuh dibiarin, jangan, harus dibantu seperti itu, paham? Ya, sudah ngerti semuanya? Sudah, bagus. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.